Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Juga salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadapan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan hingga saat ini alam terang benderang, ya, yang bisa kita rasakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran, yaitu tentang mata pelajaran prakarya kelas 8, ya. Jadi kita akan membahas materi pelajaran prakarya kelas 8 semester 1. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, tentunya di sini bagi kalian siswa kelas 8 ya yang ingin menyimak materi kita, silakan dilihat ini buku panduannya, yaitu prakarya kelas 8 semester 1 ya. Ini edisi revisi 2017. Baik, semuanya kita akan mulai, kita buka ya, silakan. Kita akan mulai masuk ke materi bab yang pertama. Ya, karena ini adalah materi yang pertama di semester 1 di tahun ajaran 2020-2021 ya, di kelas 8 semester 1. Baik, kita langsung masuk ke bab 1, yaitu tentang kerajinan bahan lunak ya, kerajinan bahan lunak. Saya ulangi lagi. Di kesempatan ini kita akan membahas materi kita di bab 1, yaitu kerajinan dari bahan lunak. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu diingat bahwasanya prakarya atau pelajaran prakarya itu mempunyai 4 poin penting yang harus dikuasai oleh seluruh siswa. Poin yang pertama yaitu di bab 1 tadi, yaitu membuat kerajinan. Ya, membuat kerajinan itu tentunya dari bahan yang tersedia di alam, yang nantinya itu nanti dibuat menjadi suatu kerajinan atau barang yang memang bisa digunakan dalam masyarakat. Kemudian poin yang kedua yang harus dikuasai oleh siswa itu adalah rekayasa. Rekayasa ini relevannya dengan pengetahuan ataupun teknologi, ya, inovasi. Andai kata suatu siswa mempunyai inovasi, punya rancangan inovasi yang dari inisiatif dia sendiri, itu bisa dikatakan inovasi rekayasa yang bisa dikembangkan. Kemudian poin yang ketiga ya, ini adalah budidaya. Budidaya adalah salah satu proses, kalau kita ambil poin di peternakan, itu adalah mengembangkan suatu hewan ternak yang bisa diolah menjadi lebih banyak atau dikembangkan lebih banyak, sehingganya di situ bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun kepada orang lain, pengolahan tanah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, poin ketika kita mempelajari prakarya, yaitu di situ adalah apa tadi, selain keterampilan budidaya, sedikit agak ini ya. Yang terakhir itu adalah pengolahan. Nah, itu yang perlu kuasai oleh siswa itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu kerajinan dari bahan lunak ya. Bisa dilihat dari buku paket yang sudah ada. Nah, ini saya contohkan, ini kerajinan bahan lunak ya, ini dari hasil kerajinan itu sendiri. Bisa kita lihat itu ada gambar tabung yang diukir, ada bentuk mainan hiasan ya, ada juga karikatur kapal laut dan lain
sebagainya. Itu adalah salah satu beberapa contoh hasil karya kerajinan dari bahan lunak. Baik, langsung saja kita masuk ke berikutnya ya. Jadi Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, yang kaya akan hasil karya cipta manusia, tentunya penduduk Indonesia itu sendiri. Bisa kita temukan di setiap daerah itu mempunyai khas keterampilan masing-masing daerah. Ya. Saya yakin dan percaya kalau kalian berkunjung misalkan di Jawa Barat, itu pasti nanti ada kerajinan khas dari daerah itu sendiri, kearifan lokal yang dikembangkan oleh daerah itu sendiri. Nah, kalau memang kalian ingin melihatnya, boleh silakan jalan-jalan ke Jawa Barat, ke Jawa Timur dan lain sebagainya. Pasti nanti kalian akan temukan kerajinan khas dari daerah asal yang mana kalian kunjungi daerah itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau kita bisa disimak halaman 7, prinsip kerajinan bahan lunak. Tentunya ketika kita membuat suatu kerajinan, ya tentunya mempunyai prinsip. Artinya prinsip itu adalah salah satu pilar yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin membuat sesuatu hal. Artinya prinsip itu salah satu diantaranya yang terutama adalah pengetahuan. Tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya keterampilan khusus dari orang tersebut, maka ketika orang itu akan membuat suatu karya kerajinan, tentunya akan merasa bingung. Nah, ketika orang itu juga sebaliknya mempunyai suatu keterampilan, mempunyai suatu pengetahuan, mempunyai wawasan yang memang di situ dia bisa kembangkan, insya Allah ketika dia ingin membuat suatu kerajinan karya itu tidak akan kesulitan. Artinya bekal pengetahuan dan kepiawaian dia itu yang pertama harus punya. Nah, itu salah satu kunci prinsip kerajinan bahan lunak. Berikut kita lanjutkan. Pada prakteknya ya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja, kemudian dengan beberapa prinsip. Jadi dari prinsip-prinsip yang Pak jelaskan ini, tentunya ada prinsip-prinsip yang mendasar yang harus dikuasai atau yang harus dipunyai. Yang pertama, prinsip keterampilan tangan. Ya, tentunya prinsip keterampilan tangan ini artinya orang tersebut minimal harus punya kepiawaian dalam pembuatan misalkan penganyaman dan lain sebagainya. Itu salah satu adalah kunci ketika dia bisa untuk mengembangkan di dalam pembuatan keterampilan karya itu sendiri. Yang berikutnya keterampilan teknik. Teknik itu bisa dibuat dalam bentuk keterampilan yang mendasar. Artinya setiap membuat suatu keterampilan satu dengan yang lain itu tekniknya akan berbeda. Itu adalah salah satu keterampilan teknik. Kemudian ada lagi kedaerahan tradisional, artinya ciri khas dari daerah itu sendiri. Sehingganya kalau kita lihat misalkan kita berkunjung di daerah Jawa Timur, itu ada misalkan pengrajin yang dari anyaman bambu. Kalau bahasa Jawanya itu tenggok ya. Tenggok itu adalah salah satu wadah untuk membawa barang. Nah, itu tentunya prinsipnya itu mempunyai kedaerahan, kearifan lokalnya sendiri. Nah, itu mempunyai ciri khas yang memang ada di daerah itu. Kemudian langsung kita masuk saja. Nah, kelengkapan suatu benda. Kelengkapan suatu benda itu adalah salah satu fungsi dari keterampilan itu sendiri.
Jadi artinya keterampilan yang kita buat itu sebagai salah satu pelengkap di dalam kehidupan kita. Misalkan untuk fungsi hias, mungkin untuk fungsi membantu dalam kehidupan sehari-hari, itu salah satu misalkan hasil dari karya itu sendiri. Baik, kita lanjutkan saja ya. Dari beberapa hal yang sudah Pak jelaskan tadi atau sudah saya paparkan tadi, langsung kita masuk ke poin yang B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, ini akan kami jabarkan apa itu bahan lunak. Nah, itu bahan lunak. Nah, ini kan karakteristik ciri ya, jenis dan karakteristik bahan lunak. Pengertian dari bahan lunak adalah bahan yang bersifat lunak, lentur. Ketika kita pegang itu tidak keras, lunak. Nah, itu tahu sendiri kalau kita bahasa lunak adalah benda itu pasti tidak keras, kan itu kebalikannya. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua macam bahan lunak, ya. Bahan yang pertama bahan lunak dari alam. Kemudian nanti ada yang kedua bahan lunak dari buatan. Nah, yang pertama kita akan jelaskan bahan lunak dari alam. Bahan lunak dari alam ya tentunya bahan yang bersifat lunak, lentur, dan itu tersedia di alam Indonesia, baik itu di hutan ya, baik itu nanti di laut atau di darat atau di kearifan lokal di lingkungan kita sehari-hari kita tinggal, itu bisa kita temukan. Apa contoh bahan lunak yang berasal dari alam ya? Bisa di sini kita sebutkan tanah liat. Nah, tanah liat itu kan sudah dari alam itu ya. Setiap daerah pasti punya itu yang namanya tanah liat. Kemudian getah nyatu. Ada lagi apa itu bubur tisu, primer clay. Nah, mungkin ada di lingkungan daerah kita ataupun daerah lain pasti ada itu apa namanya bahan asli daerah situ. Nah, mungkin hanya beberapa saja kami sebutkan dan mungkin ada lagi yang lain yang belum kita bisa sebutkan. Tapi intinya bahan yang tersedia dari alam yang sifatnya lunak ya, itu bisa nanti kalian cari sendiri di rumah masing-masing atau daerah tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak buatan tentunya adalah pengertiannya bahan yang sudah melalui proses kimia, sifatnya lembut, lentur ya, yang bisa kita dapatkan ya tentunya bisa di pabrik, di toko ataupun mungkin di apa itu namanya daerah tempat tinggal kita, yang pada intinya ini sudah melalui proses pengolahan melalui pabrik ataupun proses pengolahan kimia. Itu ada dua macam ya, tadi sudah saya jelaskan, ada bahan alam lunak buatan dan ada bahan lunak alam yang memang berasal dari alam ataunya asli dari alam itu sendiri. Kemudian langsung saja ya kita masuk ke poin C, proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, proses produksi ini adalah proses cara bagaimana kita menciptakan kerajinan itu sendiri. Jadi langkah yang pertama tentunya kita harus memperhatikan syarat-syarat apa itu perencanaan tanda kerajinan sebagai berikut ya. Ini perancangan yang pertama, ketika kita ingin membuat suatu kerajinan ada poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama kegunaan atau utility. Jadi akankah itu berguna untuk masyarakat? Kerajinan yang akan kita buat itu juga harus kita perhitungkan, harus kita pertimbangkan sehingga nanti di pasaran atau di masyarakat itu akan bisa berguna ketika kita berprinsip atau kita membuat standar syarat-syarat dari
kerajinan yang kita buat itu. Kemudian ada lagi kenyamanan, comfortable, nyaman atau tidak benda yang kita buat terkait dengan keterampilan kita itu. Kalau dibuat benda keterampilan kita tidak nyaman dirasa oleh orang, ya otomatis itu tidak akan laku di pasaran, ya kan? Nah itu. Kemudian yang berikutnya keluasan. Jadi luas atau tidak, artinya cocok atau tidak barang yang keterampilan yang kita buat. Kemudian kenyamanan, seperti aman atau tidak. Nah, yang terakhir keindahan, estetika. Jadi keindahan ini adalah salah satu prinsip atau syarat juga yang harus dipenuhi ketika kita ingin membuat suatu kerajinan bahan lunak. Baik, langsung saja kita masuk membuat kerajinan lunak bahan dari alam atau kerajinan bahan lunak alam, yaitu kerajinan dari kita ambil contoh satu dari keramik saja ya. Kerajinan dari keramik itu bisa kita buat, artinya bisa kita proses, kita buat tahapan yang memang nantinya bisa menghasilkan kerajinan dari bahan lunak, yaitu keramik. Yang pertama, langkahnya harus kita tentukan terlebih dahulu akan kita buat apa kerajinan itu. Misalkan kita ingin buat vas bunga ya, pot bunga. Nah, pot bunga dari bahan lunak pecahan keramik. Kemudian bisa kita langkah yang selanjutnya, dari bahan produksi pembuatan kerajinan keramik itu tentunya harus ada hal yang kita persiapkan, alat produksinya. Jadi alat produksi itu juga harus kita siapkan ya. Kalau di buku ini ya bisa dilihat ini alat produksinya ini ya. Nah, ini adalah alat produksi ini. Alat produksinya itu bisa berupa butsir, kawat atau benang ya, pemotong tanah, kemudian spoon, roll kayu, kemudian alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Tungku pembakaran itu ya artinya untuk memanaskan dari bahan yang memang sudah kita olah atau sudah kita buat sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian kita oven, kita panaskan sehingganya nanti bisa nilai ataupun hal itu bisa terrealisasi. Itu kalau dari keramik. Nah, kalau kita ambil contoh misalkan dari tanah liat ya, ini lebih mudah lagi didapat di alam sekitar kita. Ini berasal dari alam ya, yang memang murni dari alam. Salah satu tanah liat ya. Bisa dilihat kalau tanah liat itu bisa kalian lihat gambarnya itu. Nah, ini gambar kerajinan dari tanah liat. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Itu mempunyai teknik masing-masing. Proses pembuatan keramik ya, kerajinan keramik itu bisa mempunyai beberapa teknik, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama, teknik pijit tekan. Artinya teknik pijit tekan itu tanah liat yang sudah kita lembutkan, kemudian kita bentuk dengan cara dipijat-pijat. Nah, itu pijat tekan. Seperti contoh gambar 1 ini teknik pijat tekan. Nah, itu gambar 1 ya. Itu adalah teknik pijat tekan. Teknik pilin. Teknik pilin itu kalau kita lihat di gambar ini digulung-gulung ya. Digulung-gulung, sudah itu nanti diputar-putar. Nah, ini seperti ini. Ini adalah teknik pilin. Jika kita ingin membuat kerajinan keramik ya, dari tanah liat tentunya awalnya itu ya. Kemudian ada lagi teknik
lempengan. Teknik lempengan, nah ini adalah teknik yang kita buat terlebih dahulu. Tanah liat itu kita tipiskan, kita lempeng menggunakan alat silinder, ya. Kemudian bisa kita bentuk menjadi kalau kita ingin buat pot bunga ataupun asbak dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan. Kemudian ada lagi bentuk silinder. Nah, ini bentuk silinder bisa digulung, ya, bisa digulung. Kemudian yang terakhir teknik cetak. Nah, teknik cetak ini tentunya menggunakan cetakan khusus yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingganya ketika tanah liat itu dimasukkan di cetakan kemudian dikeluarkan, itu sudah jadi bentuk sebagaimana yang dibuat oleh cetakan itu sendiri. Jadi itu adalah beberapa teknik yang bisa kita gunakan ketika kita akan membuat suatu kerajinan bahan lunak, ingin membuat keramik. Kemudian dari hasil proses teknik yang kita lakukan itu, yang terakhir mungkin bisa kita oven atau kita bisa panaskan atau bisa kita jemur di cuaca yang memang tidak terlalu panas, diangin-anginkan. Nah, insya Allah nanti itu akan jadi, atau dibakar, ya, dibakar itu nanti akan menjadi keramik, artinya tanah yang mengeras. Asal mulanya itu adalah dari tanah liat, ya, yang kita olah menjadi keramik. Sekira itu yang bisa saya jelaskan di kesempatan ini terkait dengan materi prakarya kelas 7 semester 1, ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen atau bisa chat di WA group, ya. Saya kira sekian. Mungkin kalau ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.